supaya engkau tidak diserahkan kepada hakim, hakim kepada pembantu, pembantu menyerahkan engkau masuk ke dalam penjara. Konsekuensi situasi yang tidak bebas, situasi yang tidak enak. Kita sedang berselisih, lalu misalkan pasangan suami dengan istri, kalau mau rendah hati sebenarnya, mengapa istri marah, mengapa suami marah? Karena melihat sesuatu ada dalam diri kita. Sama sebaliknya, kalau masing-masing mau membuka diri, bukan menutup diri dengan keras, membuka diri, kita melihat sebenarnya, saling memberikan koreksi, mengoreksi diri, dan mengajak berdamailah. Yesus mengajak ini dalam bacaan Injil, berdamailah selagi kalian dalam perjalanan. Ketika rame, ribut, mulut, padu, perselisihan, diusahakanlah berdamai. Ojo terus minggat, ojo terus menutup komunikasi, ojo terus meneng-menengan. Nah ini tidak ada komunikasi, tidak membuka diri, tidak mau berdamai. Mencarilah itu, supaya situasi seperti penjara, dalam tanda kutip, dalam batin, dalam hidup, itu tidak kita alami. Ini sebagai antisipasi. Sebelum itu terjadi, peristiwa yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan, situasi penjara, alamilah ini. Ini nasihat Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bersikaplah rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta saling membantu dalam cinta kasih. Berusahalah selalu memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Dalam kesempatan Ekaristi pagi hari ini kita berdoa untuk pribadi yang sudah bukan anak-anak dan bukan muda lagi, sangat senior, yaitu Romo Carolus, 80 tahun, yang dalam video call atau dalam apa yang sudah terbagi banyak ke umat, jelas-jelas membutuhkan dukungan doa dari kita. Kita berdoa semoga Romo Carolus dengan bimbingan roh melalui tangan-tangan medis dan doa-doa umat dapat menjalani proses pengobatannya dengan baik. Mari kita awali ibadah ini dengan menyadari keterbatasan keberdosaan kita, seraya kita mohon rahmat belas kasih kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, perkenankanlah kami memahami tanda-tanda zaman. Berilah kami hati yang murni, agar dapat melihat dan menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan mewartakannya kepada siapa saja, supaya orang berpengharapan lagi, dan dunia menemukan damai sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-6. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kalian, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua.
Demikianlah sabda Tuhan kepada Allah. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah. Saudari-saudara, saya menawarkan permenungan untuk kita bersama diawali dari kata penjara. Mengapa? Karena dalam bacaan pertama kita mendengar tadi kisah bagaimana Paulus dipenjara, di dalam penjara. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan, artinya dipenjara tuh. Demi Tuhan menasihati kalian, ada di dalam penjara memberikan nasihat. Sedangkan dalam bacaan Injil, kata penjara juga disebut lagi. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Maka penjara ini menjadi awal yang saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita bersama. Penjara itu kan tempat yang akhirnya orang menjadi tidak merdeka atau bebas ya. Lain dengan orang di situasi yang di luar penjara. Dan penjara, orang ada di dalam penjara ini tentu melalui tahap setelah melalui proses pengadilan. Karena ini tindakan hukum, konsekuensi di penjara. Paulus juga mengalami di pengadilan, lalu dimasukkan penjara. Lalu bacaan Injil Yesus tadi dalam perumpamaan, jangan sampai orang menyerahkan hakim, lalu kemudian hakim itu menyerahkan kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Orang kalau di penjara selain tidak bebas, tidak bisa keluar seenak seperti kita mau kemana saja bebas merdeka, tapi juga ada perasaan batin yang mungkin itu terganggu.
entah mengalami rasa takut atau malu dan sebagainya. Coba saja lihat kalau Bapak Ibu tertarik dengan peristiwa Sambo itu. Bagaimana Ibu Putri, Bapak Sambo, bagaimana Pak Kuat Ma'ruf, bagaimana Eliezer dan lain-lain. Apakah wajah mereka wajah sukacita? Wajah bebas merdeka dengan ringan? Tidak. Wajah dengan beban batin. Ini berkaitan soal proses pengadilan yang berakhir pada penjara. Apakah seumur hidup, apakah hukuman mati, apakah hukuman berat gitu. Tapi yang jelas bukan hanya merasa tidak bebas atau kehilangan kemerdekaan, tapi batin juga, bukan hanya fisik. Orang di penjara itu umumnya konsekuensi dari perbuatannya. Dan Paulus dalam bacaan pertama ketika di penjara, apakah dia berbuat salah? Di mata sebagian orang iya, tapi di mata sebagian lagi tidak. Paulus mengatakan karena Tuhan, karena iman. Aku dipenjarakan demi Tuhan. Toh nggak usah jauh-jauh Paulus lah, yang dekat saja kemarin-kemarin, misalkan Ahok, soal kata. Lalu orang-orang yang punya fanatisme agama yang berlebihan, lalu kemudian goreng bolak-balik sana sini, Ahok masuk penjara. Mundur lagi sebelum Ahok, siapa itu? Yang sekarang mantan menteri desa, pembangunan desa, Budiman Sujatmiko, orang asli Majenang ya, perjuangan PDI Perjuangan. Itu juga ketika tahun 1998 terjadi resesi ekonomi, lalu kemudian mengawali reformasi pemerintahan kabinet, gulingkan Soeharto, PRD dengan PRD-nya itu, Partai Rakyat Demokrat, ditangkap, dipenjara. Apakah karena kekeliruannya, karena melawan penguasa? Apakah Ahok karena kekeliruan? Ya saya rasa karena mayoritas tidak suka. Saya rasa tidak selalu orang di penjara itu karena kesalahan telak fatal itu ya. Bagi sebagian menyakitkan, bagi sebagian ini salah, ini sangat telak. Tapi belum tentu ini karena sebuah kesalahan yang murni. Seperti Paulus juga di penjara. Bagi mereka orang-orang Yahudi yang kepentingannya itu merasa terganggu, terusik, bahkan terancam, ya ini salah. Tapi bagi orang Kristiani ya ini bukan suatu kesalahan, demi iman, demi Tuhan. Yang jelas orang di penjara itu karena apa yang tadi dikatakannya atau apa yang dilakukannya. Dalam bacaan Injil digambarkan kita orang pandai melihat gelagat langit. Oh, ini akan terjadi hujan kalau mendung. Saya rasa bukan zaman Yesus, Anda kita pun bisa mendung. Wah, ini nanti akan cerah sekali. Oh itu, ini kebalikan. Kalau Anda melihat mendung, oh ini akan terjadi segera turun hujan. Tetapi Yesus memberikan masukan yang luaran, yang jauh seperti awan di atas langit bisa dinilai. Tetapi menilai perilaku zaman ini itu belum tentu. Perilaku itu bicara bukan yang jauh, tapi soal kepribadian. Perilaku, entah dengan apa yang dibuat, dilakukannya atau yang dikatakannya. Saya punya bayangan ketika kita melihat Gunung Slamet itu, kalau Bapak Ibu melihat dari sini kelihatan Slamet kalau pagi. Tapi ketika Anda ada di Batu Raden, masuk di gunung itu, mana Slametnya? Gunungnya nggak terlihat. Karena Anda ada di situ, perlu ambil jarak, baru melihat ada Gunung Slamet. Itulah gambaran bagaimana kita dengan perilaku, dengan apa yang kita buat dan kita katakan sendiri. Karena sama seperti kita ketika sedang di Gunung Slamet tidak melihat Gunung Slametnya seperti apa karena tidak ada jarak. Tetapi kalau kita jauh dari Cilacap saja kelihatan gunungnya. Orang ketika berselisih, kalau tidak saling menyadari dengan kerendahan hati, perselisihan tidak akan selesai. Kecenderungannya apa? Orang akan sulit untuk menerima apa yang dilihat oleh orang lain tentang kita. Apalagi dengan keras kepala atau keras hati, selalu kecenderungan yang dilihat adalah pribadi orang lain. Artinya kita melihat seperti Gunung Slamet, tetapi ketika kita berada di Gunung Slamet, kita tidak tahu Gunung Slamet lagi, karena kita ada di sana itu. Maka Yesus menyarankan, kalau engkau berselisih dengan temanmu dalam perjalanan, berdamailah. Supaya engkau tidak diserahkan kepada hakim, hakim kepada pembantu, pembantu menyerahkan engkau masuk ke dalam penjara. Konsekuensi, situasi yang tidak bebas, situasi yang tidak enak. Kalau kita sedang berselisih, lalu misalkan pasangan suami dengan istri, kalau mau rendah hati sebenarnya, mengapa istri marah, mengapa suami marah? Karena melihat sesuatu ada dalam diri kita.
Sama sebaliknya, kalau masing-masing mau membuka diri, bukan menutup diri dengan keras, membuka diri, kita melihat sebenarnya saling memberikan koreksi, mengoreksi diri, dan mengajak berdamailah. Yesus mengajak ini dalam bacaan Injil, berdamailah selagi kalian dalam perjalanan. Ketika rame, ribut, mulut, padu, perselisihan, diusahakanlah berdamai. Ojo terus minggat, ojo terus menutup komunikasi, ojo terus meneng-menengan. Nah, ini tidak ada komunikasi, tidak membuka diri, tidak mau berdamai. Mencarilah itu, supaya situasi seperti penjara, dalam tanda kutip, dalam batin, dalam hidup, itu tidak kita alami. Ini sebagai antisipasi. Sebelum itu terjadi, peristiwa yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan, situasi penjara, alamilah ini. Ini nasihat Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Mari berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala harapan, kami bersyukur berkat tebusan yang sudah dilunasi Yesus. Semoga Ia merupakan perwujudan damai dan sabda pengharapan bagi seluruh dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.